Tidak terasa kita alhamdulillah sudah berkumpul lagi di sore hari ini untuk mendengar kajian keluar seperti biasa di Kamis sore. Tidak terasa ada sekitar tinggal 15-16 hari lagi hingga nanti puasa hari pertama bulan Ramadan. Nah, mungkin sobat wakaf atau jamaah keluar di sini ingin tahu nih fikih dari berpuasa itu bagaimana, karena sebentar lagi kita sudah masuk ke bulan puasa. Dengan di sini sudah ada Ustadz Dedi Haryadi LC. Bagaimana Ustadz Dedi, udah siap jadi ya tadi? Ya, Dengan insya sudah Allah. siap. Oke, alhamdulillah, kepada Ustadz Dedi Haryadi dipersilahkan untuk lanjut. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Jazakumullah khair, Kang Kia ya. Kia atau Kia? Kia Kia ya. Kia, iya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah yang memandu kajian kita di Keluar Salman sore hari ini. Mudah-mudahan antum senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh pengurus Keluar Salman ITB, ada Teh Acid, semua mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita sore hari ini bersama Keluar Salman yang bekerja sama dengan Hijabers Mom Community ya, untuk kembali bertolabul ilmi ya, dalam upaya mukafaatul ilmiah, terus memperluas kapasitas keilmuan kita, tentu saja dalam rangka terus mengokohkan bangunan indah iman kita, menata rapi, memperbaiki, membenahi ibadah kita, kemudian mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita di sore hari ini betul-betul Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk semakin memantaskan kita menjadi hamba-hambanya yang layak mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di sore hari ini betul-betul menjadi pertemuan terbaik untuk menyiapkan bekal-bekal terbaik, menjemput bulan terbaik, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik di bulan terbaik itu sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar di Ramadan tahun ini betul-betul menjadi alumni-alumni terbaik. Bahkan Kang Kia, andaikan ini Ramadan terakhir buat kita semua, maka pastikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang bisa memulangkan kita ke kehidupan yang tak berkesudahan dengan cara terbaik, yaitu husnul khotimah, dan membawa kita kepada kebahagiaan terbaik nanti di surga insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, biasanya kajian kita setiap Kamis ya, ketiga bersama Keluar Salman ini berbicara tentang masalah akidah, yang kita mulai dari tadabbur dan tafsir Asmaul Husna. Dan sekarang kita loncat ya, banting setir dulu Kang Kia ya. Karena berhubung momentum sebentar lagi kita akan menjemput bulan teristimewa, bulan teragung dan bulan terindah yaitu Ramadan, maka mudah-mudahan sore hari ini menjadi pertemuan terbaik kita untuk menyiapkan salah satu bekal terbaik, yaitu mempersiapkan keilmuan untuk memasuki bulan terbaik ini ya, yang terkait mungkin nanti dengan risalah fikih saum ya, yang bagaimanapun juga ulama
sepakat bahwa ibadah itu akan diterima ketika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, ya, ikhlasun niyah lillahi ta'ala, yaitu ketika kita melaksanakannya, hati kita betul-betul meluruskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat kedua adalah al-ittiba li sunnati Rasulillah, yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 2 syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memenuhi unsur keikhlasan dan memenuhi unsur ittiba, yaitu bagaimana ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kang Kia, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini mengupayakan dan memaksimalkan ibadah kita nanti di Ramadan ini betul-betul mendekati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau bicara masalah fikih saum ini tidak bisa 1 pertemuan 2 pertemuan, Kang Kia, ya. Para ulama membuat kitab berjilid-jilid, ya, untuk membahas tentang fikih saum ini. Makanya Teh Acid memberikan amanah kepada saya membahas fikih saum 1 pertemuan ini. Saya bingung ya mulai dari mana. Karena kalau kita lihat kitab-kitab karya-karya ulama kita itu berpuluh-puluh halaman, beratus-ratus halaman berjilid-jilid, ya, Kang Kia, ketika membahas tentang fikih saum. Oleh karena itu, sore hari ini kita akan membahas fikih saum secara ijmaliyah saja, secara global, dan mungkin nanti tafsiliyahnya, rincian-rinciannya akan Bapak Ibu bahas, kita kembangkan di season kedua, itu sesi tanya jawab insya Allah. Ya, karena kalau istiqomah kita membahas fikih saum, Kang Kia, secara detail, mungkin ini butuh sekian puluh pertemuan, ya. Sementara kita sore hari ini hanya punya waktu sekitar 1 jam lebih, ya. Makanya hari ini betul-betul kita akan bahas fikih saum secara ijmaliyah saja, secara global, dan nanti kasus-kasus yang hadir kita bisa kembangkan di sesi tanya jawab insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan kajian fikih saum secara global ini, saya betul-betul membawa Bapak Ibu untuk menjiwai, menghayati, menadaburi beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan fikih saum. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang saum dan segala persoalan-persoalannya, Kang Kia, itu dirangkum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surah Al-Baqarah 183 sampai 188. Ya, inilah ayat Ibu dan Bapak sekalian di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah saum dan segala hal yang terkait di dalamnya. Dari mulai 183 sampai 188 di surah Al-Baqarah. Ini akan kita bahas sore hari ini, Kang Kia, ya, secara global. Baik. Dan Ibu dan Bapak sekalian, dari 183 sampai 188 di surah Al-Baqarah itu semua sangat berkaitan. Itulah kurikulum saum yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rumuskan di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama 183 suratul Baqarah itu berbicara tentang hukmun wa fadlu shaumi Ramadan, tentang hukum dan keutamaan saum di bulan Ramadan. Itu Al-Baqarah 183. Diawali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memetakan tentang apa hukum melaksanakan saum, kemudian bagaimana keutamaan orang melaksanakan saum. Itu kita temukan di surah Al-Baqarah 183. Nanti akan kita breakdown, ya, di setelah mukadimah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di 183 ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bicara masalah hukum dan keutamaan saum Ramadan. Kemudian di 184, Kang Kia, itu berbicara tentang keringanan saum di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang sebuah keringanan, ya, dalam masalah saum ini. Ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan saum di Al-Baqarah 184. Siapa saja dan apa yang mereka harus lakukan ketika mereka tidak saum dan bagaimana cara menggantinya itu.
Dan di Al-Baqarah 184 pun kan ya itu berbicara tentang kita melaksanakan saum Ramadan itu berapa lama gitu ya. Karena khawatir ada di antara Bapak Ibu yang udah 10 hari saja gitu ya. Nggak ada yang insya atau 20 hari saja. Nanti bahas ketika Allah memulai kalimatnya dengan ayyamun ma'dudah ya. Di Al-Baqarah 184. Berbicara masalah berapa lama kita melaksanakan saum dan siapa yang boleh tidak melaksanakan saum dan bagaimana cara menggantinya. Itu kita temukan di Al-Baqarah 184. Kemudian ini nanti kita breakdown ya setelah ini. Di 185 di suratul Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala membahas sebuah bahasan yang cukup indah, alaqah wasiqah bainal Quran wa Ramadan. Ya. Di 185 Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang hubungan yang mesra, hubungan yang romantis, hubungan yang akrab antara Al-Qur'an dan Ramadan. Kemudian di 185 pun nanti kita berbicara Kang Tia ya tentang kapan kita mulai melaksanakan Ramadan itu. Bagaimana cara kita menentukan hari pertama melaksanakan saum di bulan Ramadan ya, itu nanti 185. Kemudian kita pun akan berbicara di 185 itu agama kita ini adalah agama yang memudahkan. Ya. Makanya apa kata ulama itu lebih baik kita mengambil keringanan-keringanan ketika melaksanakan saum. Di antaranya adalah kalimat Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan melaksanakan saum dalam keadaan safar. Itu kita temukan kaidah umumnya di Al-Baqarah 185. Di 185 ini berbicara tentang satu, Bapak Ibu sekalian, hubungan yang kuat antara Al-Quran dan Ramadan. Yang kedua, kapan kita memulai saum Ramadan itu. Dan yang ketiga adalah kita harus betul-betul memilih hal-hal yang meringankan ketika Ramadan. Dalam artian, ketika kita sedang kondisi sulit, sakit atau safar, maka lebih baik kita ambil untuk tidak melaksanakan saum. Karena Rasul mengatakan, tidak ada kebaikan saum dalam keadaan safar. Ini kaidah umumnya kita temukan di Al-Baqarah 185. Ya. Kemudian, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, 186 itu berbicara tentang hubungan yang sangat kuat antara saum dan doa. Kenapa bab doa, Kang Kia, itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat dan rangkaian-rangkaian ayat tentang saum. Tentu ini mengungkap sebuah rahasia indah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyimpan tema doa di rangkaian ayat-ayat saum? Ada hubungan apa di antara keduanya? Allah begitu ya. Ternyata mereka berdua punya hubungan yang spesial, Kang Kia, antara saum dan doa, ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, ketika berbicara masalah doa, tidak terpisahkan dari satu aktivitas ibadah yang begitu indah bernama saum. Apa rahasia indahnya? Nanti kita breakdown ya di setelah ini. Kemudian di ayat 187, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang fikih i'tikaf. Ya, fikih i'tikaf di akhir Ramadan. Dan apa hukum mubasyarah berhubungan badan di malam-malam Ramadan dan apa hukum berhubungan badan di 10 terakhir Ramadan. Ya. Itu akan kita bahas Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dan apa hukum junub ketika kita sedang melaksanakan saum. Itu nanti Kang Kia dibahas di Al-Baqarah 187. Ini terkait betul-betul dengan masalah al-muta'allaqah bil i'tikaf, yang berkaitan dengan masalah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Dan yang terakhir 188, Bapak Ibu sekalian, itu kita berbicara tentang saum dan harta halal. Apa hubungan antara saum dan harta? Ya, ini masalah fikih Bapak Ibu sekalian. Kenapa bab harta itu diletakkan di ayat-ayat tentang bab saum? Ketika Allah misalnya mengatakan jangan memakan harta dengan cara batil, kan itu ya di ayat 188. Lalu apa hubungannya dengan masalah saum? Nah ini Ibu dan Bapak, Kang Kia, secara umum ya, rangkaian ayat-ayat saum yang Allah perkenankan di dalam Al-Quran.
Dari mulai 183 sampai 188 ini betul-betul membahas secara rapih tentang ensiklopedi saum. Coba kira-kira berapa puluh jam kan kira untuk membahas 6 ayat saja ini ya, Masya Allah. 183, 184, 185, 186, 87, 88. Tetapi secara umum insya Allah Ibu dan Bapak saya akan menjelaskan di sore hari ini tentang ayat-ayat ini yang berkaitan khusus dengan fikih saumnya saja. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim, mulai dari 183 yang terkait dengan al-fiqh al-yata'allaq bisyami Ramadan. Fikih yang berkaitan dengan saum di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat yang begitu indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba telah ditetapkan, atau kata Ibnu Katsir wujiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam, yaitu melaksanakan saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini Bapak Ibu, fikihnya ada 3. 1, apa hukum saum? Yang kedua, sejak kapan saum itu diwajibkan? Dan yang ketiga, apa targetan saum? 183 ya. Pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ya, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham Kang Kia tentang definisi saum ya. Ini punten Bapak Ibu ya, saya ulas walaupun sebetulnya ini setiap tahun sudah kita bahas. Apa itu saum? Secara bahasa, saum itu adalah al-imsak anisyai wa tarku lahu. Menahan sesuatu dan meninggalkan. Menahan sesuatu dan meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu, secara bahasa saum itu Kang Kia artinya imsak, yaitu menahan. Yang di kita kalimat imsak itu dipakai untuk istilah beberapa puluh menit sebelum adzan subuh. Ya kan? Ini sebetulnya sudah penerapan yang agak keliru Bapak Ibu ya, bahwa saum itu artinya imsak, itu menahan. Ya. Dan di kita Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau sudah datang imsak, kita boleh makan minum? Boleh Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh kan? Karena saum itu adalah imsak. Pertanyaan saya, dimulai kapan imsak itu? Bapak Ibu? Itu bukan 10 menit sebelumnya, tetapi dimulai sejak adzan subuh. Di sanalah sudah tibanya imsak. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh berhubungan badan. Makanya secara bahasa saum itu imsak, tepatnya imsak itu adalah ketika adzan subuh. Lalu Ustadz, 5 atau 10 menit sebelumnya itu namanya apa? Itu kan Kang Tia ya. Itu memang tidak ada istilah. Itu istilah kita saja. Seharusnya jangan imsak bahasa, tapi intibah. Siap-siap. Kan begitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu, 5 menit, 10 menit sebelum adzan subuh masih boleh minum nggak? Makan, Kang Kia? Masih boleh Bapak Ibu. Karena dimulai imsak itu setelah adzan, ketika adzan subuh. 10 menit sebelumnya Bapak Ibu, itu masih boleh. Makanya nggak tepat disebut imsak. Tepatnya disebut dengan intibah, siap-siap ya, bahwa sebentar lagi akan adzan subuh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika kita masak Indomie sudah adzan gitu. Baru aja ya masak Indomie, karena ya subuh itu kan Indomie telur ya Kang Gia ya. Itu sudah adzan. Artinya 10 menit itu ada intibah, kehati-hatian, ada warning, ada tanda untuk siap-siap bahwa kita sebentar lagi menjelang adzan subuh. Tepatnya bukan imsak ya, tetapi mungkin bisa intibah. Ini secara bahasa. Dan secara istilah Bapak Ibu sekalian, saum itu adalah sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita, Wahbah Zuhairi dalam Fiqhul Islam Mu'adilatuh mengatakan al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi.
bahwa saum itu adalah menahan makan, minum, berhubungan badan disertai dengan niat sejak terbit matahari yang ditandai dengan adzan subuh sampai ghurub syam, terbenam matahari yang ditandai dengan adzan maghrib. Makanya nanti Bapak Ibu ketika Ramadan salah satu lagu yang paling favorit adalah adzan maghrib. Dirindukan banget kan Kia ya gitu. Sampai-sampai rindu Bapak Ibu ya jam 5 sore Ibu Bapak sudah mencari adzan maghrib ke Papua. Karena di sana sudah adzan. Kita di Bandung cari adzan maghrib ke Papua. Baik, maka ada celoteh Bapak Ibu. Ustaz, apakah iman saya itu bertambah? Apa buktinya saya setiap hari merindukan adzan maghrib ketika Ramadan? Apa itu bukti bertambah iman? Bukan, itu karena lapar ya. Nah, Bapak Ibu celoteh saja ya begitu. Baik, inilah saum. Maka secara bahasa dan secara istilah Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saum itu menahan diri dari makan, memasukkan zat padat ke dalam lambung dua saluran, hidung dan mulut. Juga menahan minum, memasukkan zat cair ke dalam lambung dua saluran, hidung dan mulut. Makanya nanti, tadi saya baru udah bahas di pagi hari tentang kajian fikih bersama Kibar BJB Pusat, bahwa ketika Bapak Ibu mau di booster ya, mau di booster, mau divaksin, mau disuntik apa setelah ketika siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan saum. Ya, itu ulama sepakat. Dan yang ketiga tentu saja jima, yaitu berhubungan badan ya sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita masuk ke fikihnya Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam, ditetapkan atau diwajibkan kepada kalian saum, maka Bapak Ibu sekalian, seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, informasikan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku dari saum. Ini pertanyaan seorang A'rabi, seorang Arab pedalaman, ya, yang disampaikan oleh Tolha bin Ubaidillah. Jadi Bapak Ibu, Arab itu ada dua, ada Arab perkotaan, ada Arab pedalaman. Arab perkotaan disebut dengan Al-Arabu, ya. Arab pedalaman disebut dengan A'rabiyu, beda ya. Makanya nanti ibu-ibu yang sering bertanya kepada Rasulullah itu kebanyakan Al-Arabu atau A'rabiyu, Kang Kia. Ya. Kebanyakan nanti yang bertanya itu adalah A'rabi, ya, Arab dari pedalaman, bukan Arab perkotaan. Ya. Bertanya sama Rasul, akhbirni ma faradallahu alayya minas saum. Informasikan kepadaku ya Rasulullah apa yang Allah wajibkan bagiku dari saum. Kata Rasulullah SAW, syahrul Ramadan illa anta tawwa'a syai'an. Kalau bahasa kita, Kang Kia, yang diwajibkan buat kamu itu adalah saum Ramadan, kecuali kamu akan melaksanakan saum sunnah yang lain, kan begitu. Dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah 183 itu menegaskan bahwa hukum melaksanakan saum Ramadan itu adalah wajib. Ya, wajib. Dan wajibnya wajib kifayah, wajib ain. Wajib ain, jangan kifayah. Ibu kenapa tidak saum? Terus diwakilan ke suami. Itu tidak boleh. Ya. Terus diwakilan ke anak-anak. Kenapa? Karena hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak, yang terkait dengan hukum melaksanakan saum di bulan Ramadan. Yang menarik apa Bapak Ibu sekalian? Ada kalimat kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan memang sejak umat-umat terdahulu. Juga ada beberapa ahli tafsir mengatakan yang disebut dengan umat sebelumnya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Disebut dengan ahlul kitab. Tetapi kalau kita merujuk kalimat Syekh Asy-Sya'di, Tontowi Jauhari, Said Tontowi dan lain sebagainya dalam tafsir mereka, yang disebut dengan sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian itu, ya umum umat-umat terdahulu. Yang menarik apa Bapak Ibu sekalian? Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak,
Kenapa saum itu Allah pun wajibkan loh sebelum kita, yaitu kepada umat-umat terdahulu. Betul, Ustaz? Ini disebut dengan syar'un man qablana, syariat yang sudah ditetapkan sebelum kita itu. Ya. Apa kata Sya'di? Kama faradahu 'alal ummami sabiqah li'annahu minasy-syara'i wal awamir allati hiya maslahah lil khalqi fi kulli zaman. Kata Sya'di dalam tafsir beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum ini adalah sebuah syariat yang sudah berlaku sejak zaman terdahulu, Kang Kia. Karena Allah tahu saum itu adalah sebuah ibadah yang bisa menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan umat di sepanjang zaman. Ini betul sebuah kajian yang sangat dalam, Bapak Ibu. Kenapa saum itu betul-betul menjadi syariat yang bisa menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat sepanjang zaman. Ini menarik ya, tapi saya pengen bahas hari ini, khawatir nanti waktunya tidak cukup. Yang jelas Bapak Ibu, ada rahasia besar dari saum ini, sampai-sampai semua umat yang pernah hadir itu disyariatkan melaksanakan saum. Ini ada sesuatu yang sangat dahsyat di ibadah ini. Bahkan apa kata Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasitnya itu? Bahwasanya ibadah saum itu diwajibkan alal ummamis sabiqah, umat-umat terdahulu. Akan tetapi caranya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nas dari Rasulullah SAW yang informasikan dengan detail kepada kita bagaimana cara umat-umat terdahulu melaksanakan saum. Ini Bapak Ibu ya. Satu, saum itu diwajibkan kepada umat sebelum kita. Kenapa? Karena ada rahasia besar dari saum ini untuk menciptakan kemaslahatan umat di sepanjang zaman. Memang saum ini disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka melaksanakan saum. Apakah dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib, atau bagaimana kita tidak tahu. Kenapa? Karena kata Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasitnya, tidak ada nas yang menjelaskan kepada kita secara detail bagaimana umat-umat terdahulu melaksanakan saum. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa targetan dari saum itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan capaian, memberikan target. Kenapa kita harus melaksanakan saum? Ternyata Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi saya sampaikan siang tadi Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana cara saum itu membentuk pribadi kita menjadi orang-orang bertakwa. Saya tidak akan bahas hari ini karena kita fokus ke fikih saja. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya Kang Kia, apa indikasi keberhasilan Ramadan? Bapak Ibu, apa indikasi keberhasilan saum Ramadan? Yaitu kita tumbuh menjadi orang-orang bertakwa. Apa yang disebut dengan orang bertakwa itu? Salah satu definisi yang sudah kita pahami bersama-sama adalah imtisalu ya awamirillah wastinabu nawahi. Orang yang respon melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu capaian yang sangat indah dari saum yang kita lakukan. Makanya ketika keluar Ramadan, Bapak Ibu semakin semangat, semakin giat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, berarti Ramadan kita berhasil. Tapi kalau keluar Ramadan, Kang Kia, libur nasional, tidak saum deui, tidak qiyamul lail deui, Bu, tidak tilawah lagi gitu ya. Libur nasional selama 1 tahun, berarti Ramadan kita gagal. Kenapa? Karena tidak menghasilkan sebuah karakter, yaitu orang-orang bertakwa. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa takwa itu menjadi sesuatu yang luar biasa sampai-sampai kita mengejarnya 30 hari loh selama Ramadan? Ada apa dengan takwa ini? Sampai-sampai menjadi sebuah prestasi dan prestise membanggakan yang kita harus memburunya, mengejarnya itu 30 hari Bapak Ibu sekalian selama Ramadan. Karena yang pertama Bapak Ibu, orang bertakwa itu
orang yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada manusia terbaik termulia di sisi Allah kecuali orang-orang bertakwa. Dan di surah Adz-Dzariyat, Bapak Ibu sekalian, takwa itu adalah prasyarat kita untuk menjadi ahli surga. Di banyak ayat Allah gandengkan ketakwaan dan surga. Di An-Naba, di Adz-Dzariyat, Bapak Ibu sekalian, ya. Di surat Ali Imran dan beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan ketakwaan dengan surga. Ya, innal muttaqina mafaja. Di ayat ini innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Di surat Al Imran, Bapak Ibu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh iddas lil muttaqin. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa saum yang kita lakukan adalah untuk menghadirkan sebuah pribadi yang betul-betul layak dan pantas untuk menjadi ahli surga. Inilah targetan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jelang sebentar lagi betul-betul menjadi sebuah pelayakan memantaskan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yang semakin membawa dan mendekatkan kita ke pintu surga. Ini ayat pertama di Al-Baqarah 183 berbicara masalah hukum saum dan sejak kapan saum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut apa targetan yang harus kita capai dari melaksanakan saum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selesai ya, karena saya ada 30 slide Kang Kia ya. Ada 30 slide dan ini baru slide ke berapa? 2, 3. Jadi kita sampai Isya lah ibu-ibu ya insya Allah ya, gitu sambil buka puasa. Karena banyak yang sedang melaksanakan saum Ayyamul Bid ya. Bapak Ibu, di 184 berbicara tentang berapa lama kita melaksanakan saum Ramadan dan apa alasan kita dibolehkan untuk tidak saum dan bagaimana cara membayarnya, Kang Tia. Ini dibahas tuntas di Al-Baqarah 184. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Ayyamam ma'dudat. Ini ada salah ya, mohon maaf. Buang ya-nya. Baik, bentar Bapak Ibu sekalian. Ada penulisan yang agak keliru. Oke. Ayyama ma'dudat itu hari-hari yang sudah ditentukan ya, melaksanakan saum itu. Ayyama ma'dudat. Berapa hari? Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Innamas syahru tis'un wa isyruna fala tasumu hatta tarauhu wa la tuftiru hatta tarauhu fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan ayyam ma'dudat itu dalam beberapa hadis dari Aisyah misalnya sahran kamilan, sebulan penuh. Sebulan penuh. Dan berapa hari sebulan itu? Kata Rasul 29 hari. Ya, dan ketika kita tidak melihat Bapak Ibu sekalian hilal begitu ya, karena terhalang oleh kabut, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Jadi Ramadan itu Bapak Ibu sekalian antara 29 hari dan 30 hari. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu tekaci lawan puasana 10 hari. Karena ayyam ma'dudat itu adalah syahran kamilan, sebulan penuh sebagaimana disampaikan oleh Aisyah, dan sebulan penuh itu adalah 29 hari. Namun ketika Bapak Ibu tidak bisa melihat hilal gara-gara terhalang oleh awan, sempurnakan menjadi 30 hari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama tentang hari-hari yang ditentukan untuk melaksanakan saum. Kemudian, Kang Tia, faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Hukum yang kedua Bapak Ibu di ayat ini, kalau kita sakit dan sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti ya di hari-hari yang lain yang kita sebut dengan qadha. Yang kita sebut dengan qadha. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita sedang safar, kemudian kita sedang sakit, maka kita boleh meninggalkan saum, tetapi nanti fa'iddah min ayyamin ukhar, diganti di hari-hari yang lain. Berapa lama? Berapa banyak?
sebanyak saum Ramadan yang kita tinggalkan. Jadi Ustadz, siapakah yang qadha itu? Satu, siapa Bu? Yang safar. Kedua, yang sakit. Dan nanti ada tambahan dari hadis itu adalah yang sedang haid ya Bu ya, dan nifas. Walaupun nifas nanti ikhtilaf antara qadha dan fidyah. Tetapi kalau ibu haid itu penggantinya adalah qadha. Apa itu safar, apa itu sakit? Wah, ini bahasanya panjang. Yang jelas Bapak Ibu, sakit misalnya Kang Kia ya, kata Dr. Kordawi, sakit yang menyebabkan kita masyaqqah ketika melaksanakan saum. Lalu Bapak Ibu sedang sakit hati, boleh saum nggak? Boleh buka, Kang Tia, sakit hati. Ibu, Ustadz, saya lagi sudah saum, kenapa? Nyeri hati. Itu tidak masuk sakit secara syar'i loh Bapak Ibu. Karena sakit di sini adalah yang menyebabkan masyaqqah Ustadz Kuswara ya, ketika kita melaksanakan saum. Gara-gara jerawatan buka, gitu ya. Gara-gara misalnya kita punya penyakit disintegrasi, Ibu Bapak ya, perpecahan antar suku rombehen itu kita buka. Itu tidak masuk sakit secara syar'i yang menyebabkan kita boleh berbuka loh. Sakit hati, Ibu ya. Sakit gara-gara kita misalnya luka oleh pisau ya. Gara-gara kita misalnya jerawatan, itu sakit yang di luar syar'i. Artinya tidak semua sakit bisa menyebabkan kita boleh berbuka. Yang bagaimana yang berbuka, Kang Kia? Yang masyaqqah, yang menyulitkan dan memberikan berat kita ketika melaksanakan saum. Safar Bapak Ibu, dan kata Rasulullah, Bapak Ibu, tidak ada kebaikan di saum orang yang sedang melaksanakan safar. Tetapi ulama memberikan ta'liq, memberikan penjelasan, yaitu safar yang membuat kita kesulitan untuk melaksanakan saum. Di sana tidak ada kebaikan, Kang Gia. Ya. Tapi misalnya kalau kita lihat beberapa pendapat ahli madzhab, kalau Bapak Ibu ketika safar dan tidak ada kesulitan, boleh tahyir, boleh pilih antara saum dan tidak. Namanya tahyir, pilihan itu. Namun ketika kita sedang safar, masyaqqah, ya, haridang Bapak Ibu ya, haus, pusing gitu ya, kunang-kunang, maka tidak ada kebaikan melaksanakan saum. Kita boleh berbuka. Ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian, wa 'alal ladzina yutiqunah, dan orang-orang yang yutiqunah, Kang Kia. Siapa yang yutiqunah itu? Kalau kita lihat beberapa tafsir dari surah ini, Bapak Ibu, yutiqunah itu orang yang kalau melaksanakan saum itu berdampak buruk kepada kesehatan, kepada keselamatan nyawa, Bapak Ibu sekalian. Misalnya para pekerja keras itu, ya, yang mereka tidak ada alternatif kerja kecuali itu. Mereka kerjanya keras sekali, sampai betul-betul membutuhkan fisik yang prima. Atau orang yang sakit yang tidak ada kesembuhan. Atau orang yang kalau dia saum, itu dikhawatirkan kesehatannya jatuh. Itu semuanya masuk ke golongan yutiqunah. Boleh berbuka. Bagaimana cara menggantinya? Fidyatu ta'amun miskin. Yaitu memberikan fidyah kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan boleh kita melebihkan pemberian kita kepada fakir miskin itu melebihi aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh itu Bapak Ibu, dan itu baik kalau kita melebihkan pemberian kita. Inilah Al-Baqarah 184 berbicara tentang keringanan, dan ada golongan orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Tetapi nanti ganti. Yang safar, yang hamil, yang safar, yang sakit dan haid itu gantinya dengan qadha. Sementara orang-orang yang berat, yang sakit menahun dan tidak ada kunjung kesembuhan itu dengan fidyah. Nanti ikhtilafnya di mana, Kang Gia? Ikhtilafnya di orang yang al-murdi, al-hamil, di orang yang menyusui dan hamil. Apakah qadha atau fidyah? Mari Ibu kita lihat. Pertama di sini ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wadu'al anil musafir satrus shalah. Allah menghilangkan bagi orang yang safar separuh sholat. Dan Allah pun menghilangkan puasa bagi yang musafir, wanita hamil dan wanita menyusui. Jadi ibu-ibu, siapa yang sedang hamil dan menyusui, maka kita boleh untuk tidak melaksanakan
saum. Bagaimana cara menggantinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini salah satunya adalah dari putri Ibnu Umar yang menikah dengan orang Quraisy yang sedang hamil. Ketika berpuasa di bulan Ramadan merasa kehausan. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan putrinya tersebut untuk berbuka dan memberi makan orang fakir miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Dari beberapa penjelasan para ulama, ibu dan bapak yang Allah rahmati, yang hamil dan menyusui ketika masyaqqah, kesulitan melaksanakan saum, itu boleh berbuka, sebagaimana perintah Ibnu Umar kepada putrinya. Dan apa? Watat'im an kulli yaumin miskinan, dan memberikan makanan kepada fakir miskin. Jadi kalau memberikan makan itu kepada fakir miskin, qadha atau fidyah? Fidyah, Bapak Ibu sekalian. Makanya ulama-ulama kita, Qardawi, Wahbah Zuhaili, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf saya tidak membandingkan bagi madhab karena waktu kita sangat terbatas. Hamil dan menyusui itu nanti masuk kategorinya adalah fidyah, bukan qadha. Walaupun ada sebagai ulama mengatakan qadha, bahkan dua-duanya, qadha dan fidyah. Tetapi yang lebih arzah untuk kajian ini berdasarkan beberapa riwayat para ulama kita, yang hamil wal murdi itu adalah fidyah it'amu ta'amu miskin, memberikan makanan kepada fakir miskin, sebagaimana instruksi Ibnu Umar kepada putrinya ketika sedang hamil ya, begitu. Baik. Ini ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Al-Baqarah 183 mengatakan saum itu wajib. Al-Baqarah 184 ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan saum. Tetapi nanti satu, fa'iddatu min ayyamin ukhar, ganti dengan qadha. Yang kedua adalah Bapak Ibu, fidyatut ta'amu miskin, ganti dengan fidyah. Baik. Ustadz, batasan safarnya dan sebagainya itu bahasanya harus panjang lebar. Nanti kita kaji di pertemuan kedua. Kalau saya masih membahas masalah risalah saum. Kenapa sih panjang banget? Ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, 184. Kemudian 185 itu berbicara tentang setidaknya 3 bahasan fikih. 1, apa kaitan Ramadan dan Al-Qur'an? Yang kedua, mulai kapan kita harus melaksanakan saum Ramadan itu? Sejak kapan? Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan safar? Apakah tetap saum atau lebih baik berbuka, Kang Kia ya? Kita lihat Bapak Ibu ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Saya tidak akan bahas keutamaan Al-Qur'annya, tetapi mari kita bahas sedikit sebagai fikihnya adalah apa hubungan antara Al-Qur'an dan Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Bapak Ibu, hubungannya ada 3. Apa hubungan antara Al-Qur'an dan Ramadan? Yang pertama, kata Syekh Dr. Rotib An-Nablusi, apa hubungan antara Al-Qur'an dan Ramadan? 1, hubungannya adalah Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Itu yang pertama, Ustaz ya. Kita tidak akan bahas fikihnya Bapak Ibu. Apakah turunnya itu di tanggal 17 Ramadan atau di Lailatul Qadar? Ini ada bahasan khusus. Bapak Ibu, 1 misalnya Al-Qur'an mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Pertanyaan saya, kalau Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar, kenapa kita memperingati tanggal 17 Ramadan? Padahal Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir Ramadan. Nah, ini menarik ya untuk kita bahas, tapi harus satu pertemuan khusus. Ini makanya ngasih stimulus Kang Kia, biar nanti direspon ya di kajian-kajian berikutnya. Bapak sekalian, kita sepakat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir, di 10 terakhir, ya kan? Ada nggak yang berpendapat di 10 pertama, 10 kedua, Kang Tia? Itu lemah pendapat yang nggak ada. Kalau berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW di 10 terakhir. Dan Al-Quran mengatakan, Inna anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Di malam
Qadar, dan itu di 10 terakhir. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu memperingati tanggal 17 Ramadan? Sok. Menarik kan untuk kita bahas ya. Ada apa ini Bapak Ibu sampai 17 itu diperingati sebagai nuzulul Quran. Padahal Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Menarik ya, tetapi itu stimulus dulu. Nanti kita kembangkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apa hubungan Al-Quran dan Ramadan? Kita sepakat Bapak Ibu, Ramadan itu bulan yang betul-betul kita harus memiliki kekuatan iman. Kenapa? Karena di Ramadan ini Allah sajikan hidangan-hidangan ibadah yang banyak sekali. Dan kita nggak mungkin bisa melahap semuanya dengan nikmat kalau iman kita bermasalah. Kenapa? Al-imanu mutamayiz tambitul amal mutamayiza. Iman yang baik melahirkan karya amal soleh yang baik. Bapak Ibu jangan bermimpi kita bisa baik ibadah kita di Ramadan, Kang Tia, kalau iman kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kebaikan amal kita sangat bergantung kepada kebaikan iman kita. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa ibadah itu malas, berat, Kang Tia? Itu tandanya apa coba, Ted? Tandanya iman kita sedang bermasalah. Betul kan? Dan bagaimana caranya meningkatkan iman itu? Ta'alluq bil Quran. Kaitkan kita bersama Al-Quran. Itu kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu sekalian. Ta'alluq. Kaitkan hati kita bersama Al-Quran. Hati, Kang Tia, itu bertemu Al-Quran seperti HP ketemu power bank. Sekalian ya. Ngecas iman banget Al-Quran itu. Makanya Bapak Ibu, apa hubungannya Al-Quran bersama Ramadan? Ramadan butuh kekuatan iman. Dan cara menguatkan iman itu adalah ta'aluk ma'al Quran. Ketika kita tersambung bersama Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Makanya kalau di bulan Sya'ban ini Bapak dan Ibu, kita tidak mulai membersamai kita dengan Al-Quran, maka khawatir masuk Ramadan, iman kita sedang tidak dalam kondisi prima. Ya, ini khawatir sekali itu. Ini alasan kedua Bapak Ibu sekalian, Ramadan butuh kekuatan iman, dan kekuatan iman hanya bisa dicas ketika kita bertakluk bersama Al-Quran. Dan yang ketiga, apa hubungan Al-Quran dengan Ramadan Bapak Ibu sekalian? Coba. Bapak Ibu, yang menjadi spesial Ramadan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu Kang Tia, apapun yang dilekatkan kepadanya jadi spesial loh. Sama Bapak Ibu, apapun yang dilekatkan kepada Al-Quran jadi spesial. Betul kan? Malaikat yang bawa Al-Quran itu malaikat spesial. Ar-Ruh itu malaikat Jibril. Bulan yang turun Al-Quran jadi bulan spesial. Malam yang turun Al-Quran jadi malam spesial lah Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang dilekatkan bersama Al-Quran jadi spesial. Maka Bapak Ibu, kespesialan Ramadan itu gara-gara turunkan apa? Al-Quran. Maka Bapak Ibu, siapakah yang Ramadannya spesial? Yang menspesialkan hubungan bersama Al-Quran. Siapa yang Ramadannya itu istimewa? Yaitu orang-orang yang mengistimewakan hubungannya dengan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu masuk Ramadan tanpa ada kespesialan dan keistimewaan bersama Al-Quran, Ramadan kita tidak spesial dan tidak istimewa. Itu rumusnya, Ustaz. Ini saya buktikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kespesialan ulama-ulama kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Ini faktanya Bapak Ibu. Gak spesial Ramadan kita kalau kita tidak menspesialkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak istimewa Ramadan kita kalau kita tidak mengistimewakan hubungan bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Aswad bin Yazid yaqra'u fi kulli lailatan fi Ramadan. Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran per 2 malam. Ini Bu Yanti, Bapak Ibu ya, Ustaz Koswara, per 2 malam itu hatam. Aswad bin Yazid. Bapak Ibu per berapa kali hatamnya ya? Per wallahu alam bi. Kita lihat misalnya Ibrahim An-Nakhi. Yaf'alu dzalika fi asril awakhir minhu khassah wa fi baqiya syahr
fis salasah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa kata Ibrahim An-Nakhi ini, Bapak Ibu? Ya dzalika fil ashril awakhir minhu khassah wa fi baqiyah salasa fis salas. Ibrahim An-Nakhi, Bapak Ibu, di 20 hari sebelumnya, Kang Kia, itu per 3 hari hatam. Dan di 10 terakhir per 1 hari hatam. Berarti berapa kali, Kang Kia? Di 20 hari sebelumnya per 3 hari. Kemudian di 10 terakhir per 1 hari. Jadi berapa kali hatamnya? Terus jadi mikir nih kapan 20 kali hatam ya. Isri khatmah itu isri khatmah 20 kali hatam. Kenapa? Karena mereka paham kalau ingin Ramadannya spesialkan hubungan kita bersama Al-Qur'an, Bapak Ibu. Karena yang memberikan nilai spesial Ramadan itu adalah turun Al-Qur'an. Coba Kang Kia kita lihat bisa Imam Qatadah, fi Ramadan wa fi kulli salas wa fil ashril awakhir lailah kamilah. Imam Qatadah di 20 hari sebelumnya per 3 hari. Di 10 terakhir per 1 hari. Hatam. Kita juga kadang hatam ya, tapi juz 30. Itu pun yang di ujungnya saja. Surah Al-Kafirun, Tabuyanti ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, apalagi itu. Kita lihat nih yang keren, Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian. Fi Ramadan sittuna khatmah. Imam Syafi'i selama Ramadan 60 kali hatam. Ya. Kemudian wa fi ghairis shalah. Wa fi ghairis shalah. Wa an Abi Qatadah nahwu. Dan Abu Hanifah, dan Abu Hanifah pun seperti Imam Syafi'i. Berarti berapa kali hatam? Sittuna khatmah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan menghatamkan Al-Qur'an kulla yaumin wa lailah per 1 hari, Bapak Ibu. Berarti 30 kali hatam Yahya bin Qattan. Ahmad bin Muni' itu menghatamkan anna min nahwi arba'ina sanah ya. Saya selama 40 tahun menghatamkan Al-Qur'an per 3 hari. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan Imam Bukhari ini menjadi referensi kita. Menghatamkan Al-Qur'an fin nahar kulla yaumin ya. Khatmah. Jadi satu malam yahtumu fin nahar kulla yaumin khatmah. Setiap hari 1 kali hatam. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla talatah layali bi khatmah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian nih. Inilah fakta-fakta sejarah bagaimana ulama-ulama kita begitu istimewa, begitu spesial hubungannya bersama Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ketika kita ada tulisan Bapak Ibu, di sini ada kalimat faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa yang melihat syahra, bulan, falyasumhu, maka dia harus melaksanakan saum. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimulai kapan kita melaksanakan saum? Ketika melihat bulan. Syahidah di sini itu bisa syahidah bil ain, bisa syahidah bil ra'yi. Jadi melihat itu bisa dengan mata atau bisa dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dengan mata namanya ru'yah, dengan ilmu namanya hisab, kan? Makanya Bapak Ibu, kita mengenal 2 alat untuk melihat hilal, yaitu hisab dan ru'yah. Ya. Hisab misalnya itu dikembangkan oleh, kalau di Indonesia Bapak Ibu ya, oleh misalnya Persis kan, oleh Muhammadiyah Imkanur Ru'yah. Kemudian ru'yah itu dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, kemudian juga MUI ya, Kang Kia itu. Maka siapa yang melihat bulan, maksudnya hilal, Bapak Ibu saya tanya, apa itu hilal? Ini khawatir ada yang belum paham. Kenapa hilal masih banyak dibicarakan di bulan Ramadan? Siapa Pak Hilal itu, Bapak Ibu? Hilal itu adalah tanggal 1 setiap bulan. Itu namanya hilal. Secara bahasa, hilal itu bulan yang sangat tipis, Bapak Ibu ya. Bulan apa namanya, Kang Tia gitu tuh. Tanda itu masuk ke hari pertama setiap bulan. Itu ada ini ya, secara bahasa itu bulan sabit lah gitu ya. Kan bulan itu ada 3 Bapak Ibu. Ada hilal, ada qamar, ada badrun. Hilal, qamar, badrun. Kalau hilal yaitu tanggal 1. Setiap masuk tanggal 1. Kalau qamar ya bulan tapi nggak penuh. Kalau bulan penuh seperti malam ini ya, insya Allah
itu namanya adalah badrun, yang sering kita sebut dengan bulan purnama. Itu setiap pertengahan bulan penuh itu badrun itu ya. Wajahmu seperti badrun, bulan purnama. Itu indah dari kejauhan. Nah, malam ini ya nanti kita akan melihat bulan itu utuh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tetapi yang jadi patokan syahrul di sini Kang Kia bukan badrun, bukan komar, tapi hilal. Setiap tanggal 1. Jadi hilal ini Bapak Ibu kita perlukan bukan untuk menentukan satu Syawal saja. Tetapi kita perlukan menentukan setiap tanggal 1 setiap bulan Komariah. Ya, itu hilal gitu. Dan kenapa Bapak Ibu banyak dibicarakannya pas akhir Ramadan? Karena kepentingan kita untuk lebaran gitu. Padahal setiap tanggal 1 itu adalah hilal gitu. Nah, melihatnya Bapak Ibu sekalian, itu kata ulama itu bil ain dengan mata yang disebut dengan ru'yah pakai teleskop dan sebagainya, atau dengan akal kita yang disebut dengan ilmu hisab, hitung-hitungan ya, ilmu astronomi itu ya, ilmu falak dalam bahasa kita. Di sana kita bisa menentukan kapan kita memulai melaksanakan saum di bulan Ramadan, yaitu pas kita melihat bulan, artinya melihat tanggal 1 masuk bulan Ramadan. Nah, di sini ada kalimat Bapak Ibu sekalian. Wa man kana maridun aw ala syafarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Sudah kita bahas tadi ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sangat menyukai kemudahan kalian dan tidak menyukai kesulitan. Kenapa kalimat ini dimasukkan ke dalam bab wa man kana maridun aw ala syafarin? Apa artinya kira-kira Bapak Ibu sekalian? Setelah bicara bab safar, bab sakit, Allah bicara Allah menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Bapak Ibu sekalian, maka ulama sependapat. Wahbah Zuhaili mengatakan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang melaksanakan saum dan ketika kita sedang sulit, ambil keringanan. Ketika sakit, buka. Ketika safar, buka Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena Allah sangat menyukai keringanan dan tidak menyukai kesulitan. Agama kita itu memudahkan, maka ambillah yang paling meringankan, walaupun ringan-ringan Bapak Ibu sekalian. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Contoh, ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Yusuf Qaradawi dalam buku beliau Fiqhus Syam. Maka Bapak Ibu saya anjurkan salah satu pegangan dasar kita untuk memahami konsep saum secara utuh. Di antaranya adalah Fiqhus Syam yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ini sangat lengkap sekali. Kenapa? Karena beliau betul-betul mengemas dan menyajikannya dengan konsep tawasud ya, moderat banget. Beliau betul-betul memadukan Bapak Ibu sekalian konsep ulama-ulama salaf dan khalaf. Nah, kata Qaradawi Bapak Ibu sekalian, contoh, Ibu Bapak dari Bandung ke Malaysia. Pakai pesawat berapa jam? Bapak Ibu dari Bandung ke Malaysia. Ya paling 1 jam 2 jam, 1 jam ya, atau 1 jam setengah. Coba saya lihat di sini. 26 jam. Oh, bukan, ini bulan sabit ya. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu 29 jam ya. Ternyata itu bukan jawaban untuk ini. Ya 1 jam 1 jam. Pertanyaan saya, ketika safar kita cuma 1 jam dari Bandung ke Malaysia, boleh buka enggak? Sekalian coba. Cuma 1 jam kok, seperti kita dari rumah ke Tegalega macet kan 1 jam lebih itu. Bapak Ibu, kita menggunakan teknologi canggih sehingga safar kita menjadi ringan, menjadi dekat. Bandung, Malaysia 1 jam, Singapura 1,5 jam begitu ya. Boleh buka saum? Kata Qaradawi itu Bapak Ibu boleh buka saum. 1, Allah sangat menyukai keringanan dan tidak mau mempersulit orang-orang sedang safar. Yang kedua, teknologi tidak mengubah hukum. Walaupun kita pakai pesawat ke Malaysia cuma 1 jam, ke Singapura cuma 1,5 jam, dibolehkan kita untuk berbuka karena kita dalam kondisi sedang safar. Ya, ketika kita tidak mendapat kesulitan boleh tahyir, memilih. Tetapi ketika kita sulit, haus, lemas, kata Rasulullah,
Tidak ada kebaikan bagi orang yang safar dalam keadaan saum. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan hitungannya Bapak Ibu ya. Ini sampai 30 hari ketika kita tidak melihat hilal gara-gara tertutup oleh awan ya gitu. Ghamma walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah 3 fikih yang lahir dari Al-Baqarah 185. Kemudian karena waktu Bapak Ibu sekalian. Baik, nah ini ya. Fa in gumma 'alaikum fa'akmilu 'iddah salasin. Apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari ya. Ini sudah kita bahas tadi. Bapak Ibu 186, saya percepat karena waktunya habis ya Kang Tia. Itu berbicara tentang masalah saum dan doa. Kenapa bab doa dimasukkan ke dalam ayat-ayat saum? Bapak Ibu saya simpulkan saja ya, ini hadisnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya percepat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika kita sedang melaksanakan saum, itu kita sudah mendapatkan sebuah momentum indah. Doa kita itu la turad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pertanyaan, doa terbaik kapan harus kita panjatkan? Ketika kita sedang melaksanakan saum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang sedang saum harus memperbanyak doa, bukan memperbanyak nonton sinetron. Ya Bu Yanti ya. Saya ulang Bapak Ibu. Saum adalah momentum terbaik untuk berdoa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah imam, mohon maaf Pak Ibu, yang sedang saum, imam yang adil, dan yang sedang terzolimi. Inilah 3 kelompok orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang saum, pemimpin yang adil, dan terzolimi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dikabulkan doanya, tidak saum, tidak jadi pemimpin, pilih nomor 3. Terzolimi. Wah, saya dima ya. Itu mah canda ya Bu ya. 1 Bu. Saum adalah doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Kang Kia, aktivitas terbaik ketika Bapak Ibu melaksanakan saum adalah banyakin doa. Terutama doa menjelang berbuka. Itu waktu yang sangat ijabah Bapak Ibu. Ya. Di samping kita tilawah, Kang Kia, di samping kita taklim, di samping kita ibadah-ibadah yang lain, jangan Bapak Ibu sepelekan doa di saum di bulan Ramadan. Karena inilah aktivitas yang paling penting Bapak Ibu sekalian ketika kita melaksanakan saum. Banyakin doa, mumpung kita mendapatkan hadiah terbaik dari Rasulullah, doa-doa kita tidak akan ditolak. Dan Kordowi mengatakan, saya Bapak Ibu, Ustadz, doa terbaik apa yang harus kita panjatkan ketika sedang melaksanakan saum Bapak Ibu sekalian? Ya. Doa terbaiknya adalah Bapak Ibu sekalian, doa Bapak Ibu yaitu mendoakan orang tua. Itu diantaranya ya, betul-betul hadirkan orang tua kita di saum kita dan doa-doa terindah kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Itu berdasarkan Ibnu Abbas Kang Kia. Kan Ibnu Abbas ketika bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, amal apakah yang terbaik di mata Allah itu? Salah satunya kata Rasul adalah birrul waliden, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Sambungkan, berbuat baik kepada orang tua di bulan Ramadan adalah mendoakan mereka setiap hari. Itu Kang Tia ya. Baik, saya lanjut karena waktu. Kemudian, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini ayatnya panjang sekali. Di Al-Baqarah 187 yang berkait dengan hukum i'tikaf di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Allah katakan, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Bapak Ibu jangan ragu untuk berhubungan badan di malam-malam Ramadan. Al-Quran tegaskan Kang Kia. Kenapa? Banyak yang bertanya sama saya, Ustadz, boleh enggak saya itu berhubungan di bulan Ramadan? Gitu ya. Saya katakan, Ibu kalau siang hari Ibu kena denda ya, saum 2 bulan. Gitu ya. Ya kan? Itu hadis Rasulullah SAW.
kita kena denda harus saum 2 bulan. Tetapi kalau di malam hari, itu kata Al-Quran, uhilla laila, uhilla lakum, halal sekalian. Halal. Kenapa? Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masya Allah. Jangan ada keraguan bagi bapak ibu yang sudah menikah ya. Kang Tian sudah menikah belum? Nah ini jangan dibahas dulu Kang Tian ya. Yang sudah menikah bapak ibu halal, dan itu bagian dari ibadah. Jangan ragu. Ustadz, masa di bulan yang begitu suci kita berhubungan bapak ibu? Memang kalau hubungan dengan pasangan itu bukan ibadah? Itu bagian dari ibadah bapak ibu sekalian. Ya. Maka jangan ada keraguan di hati umat Islam ketika sedang melaksanakan saum, kemudian apa berhubungan? Kenapa? Alimallah annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum afa ankum. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita loh, bahasanya begitu. Allah Maha tahu kebutuhan kita, Bu. Halal ya. Saya pakai hak kecil halal sekalian untuk mubasyarah ya, berjima dengan pasangan di malam-malam Ramadan. Yang tidak boleh kapan? Di sini sebutkan Bapak Ibu sekalian, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang tidak dibolehkan itu Bapak Ibu ketika di 10 terakhir. Kenapa tidak boleh? Satu, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kalau orang sudah masuk 10 terakhir, Kang Tian, Rasul itu sadda mi'jarah, yaitu mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? 2, menyedikitkan makan dan tidak berhubungan badan dengan istrinya. Di 10 terakhir, pertanyaannya Ustadz, kenapa di 10 terakhir kita tidak boleh mubasyarah dengan pasangan? Wa antum akifuna fil masajid, karena kita sedang iktikaf di masjid. Itu sekalian ya. Karena kita sedang iktikaf. Artinya apa Bapak Ibu? Betul-betul iktikaf itu dijadikan syariat yang betul-betul kita perhatikan, karena langsung dibahas dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Makanya Kang Kia, Rasul kata Imam Az-Zuhri itu tidak pernah kehilangan iktikaf mundu qadima ilal Madinah hatta tawaffahullahu anhu. Rasul nggak pernah kehilangan iktikaf sejak datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, iktikaf dibahas dalam Al-Quran, dan Al-Quran tidak membahas hal-hal yang remeh. Al-Quran tidak pernah membahas hal-hal yang tidak penting. Kenapa iktikaf masuk dalam Al-Quran? Itu menunjukkan syariat yang besar, syariat yang penting. Bahkan Rasulullah saja tidak pernah kehilangan iktikaf selama di Madinah. Masa kita Bapak Ibu di Al-Quran dibahas, Rasul tidak pernah kehilangan. Masa kita tiap tahun kehilangan terus iktikaf? Ini ada apa Bapak Ibu sekalian? Tadi saya sampaikan di siang hari Kang Kian. Allah itu memberikan hari dalam setahun kepada kita 365 hari, betul? Setahun loh. Allah hanya minta 10 hari saja. Masa kita nggak bisa? Ini Bapak Ibu sekalian. Ustadz, bagi siapa iktikaf itu? Apa kata Aisyah? Ketika Rasul meninggal, maka istri-istrinya pun melaksanakan iktikaf. Jadi iktikaf ini adalah sebuah syariat bagi laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu. Ketika Rasul tidak pernah kehilangan iktikaf, kita seumur umur tidak pernah iktikaf. Masa Bapak Ibu, kita ini seperti mengambil satu syariat tapi meninggalkan syariat yang lain. Itu kebiasaan Yahudi loh. Seorang Bapak Ibu sekalian, kalau ada umat Islam mengambil sebagian syariat dan meninggalkan syariat yang lain, itu kebiasaan orang Yahudi. Sebagai Bapak Ibu punten, kenapa iktikaf itu masuk ayat-ayat Ramadan? Artinya apa Kang Tian? Kesempurnaan Ramadan kita sangat bergantung kepada iktikaf kita loh. Karena dia masuk bagian dari Ramadan ini. Betul Bapak Ibu sekalian? Coba kita evaluasi Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kita yang sudah sampai usia begini nggak pernah iktikaf? Coba 10 hari di masjid. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan memang Ramadan kita setiap tahun tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak menutup Ramadan itu dengan ibadah terindah yang Allah susun di Al-Quran di ayat 187 ini.
Betul Bapak Ibu sekalian? Nah kita mah ibu ayo itikaf, mual Ustaz ini mau domba kap. Masya Allah Bapak Ibu ya. Nah ini tentang masalah itikaf. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya, kenapa kita tidak berhubungan badan di 10 terakhir? Karena memang kita sedang itikaf di mana? Di masjid. Ketika Al-Quran mengatakan kita sedang itikaf di masjid, ternyata kita tidak ada di masjid. Ini persoalan Bapak sekalian di 10 terakhir itu ya. Baik. Aduh, Masya Allah karena waktu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ayat yang panjang, tapi saya simpulkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Terkait dengan masalah i'tikaf, kemudian al-mubah, hukum mubasyarah fi layali Ramadan. Apa hukum berhubungan di malam-malam Ramadan dan apa hukum berhubungan di 10 terakhir bulan Ramadan dan bagaimana cara kita mengakhiri akhir Ramadan itu Allah susun kurikulumnya di Al-Baqarah 187. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya ternyata selesai Ustaz. Nah ini hadis Rasulullah SAW dari Aisyah. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Aisyah, Rasul melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi dalil buat para ibu, buat para ummahat, buat para akhwat. Ternyata syariat i'tikaf itu tidak hanya buat laki-laki, tetapi juga buat perempuan. Maka Bapak Ibu, bolehlah Ramadan sebelumnya kita belum belajar tentang i'tikaf. Yuk, kita mulai Ramadan tahun ini Bapak Ibu sekalian. Kita berikan 10 hari buat Allah Subhanahu wa taala. Masa dari 360 hari, Allah cuma minta 10 hari saja kita tidak bisa. Ya. Masya Allah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu Kang Kia ya. Terakhir Bapak Ibu, Allah tutup dengan sangat indah sekali. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil ya. Artinya jangan pernah mengambil harta yang tidak halal. Dan jangan pernah menyogok hakim untuk mendapatkan bagian yang bukan milik kita. Ya, wa antum ta'lamun. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Apa hubungan antara harta yang tidak halal ini dengan saum kita? Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana cara Allah menutup ayat-ayat tentang Ramadan. Jangan makan harta kalian dengan cara batil, artinya jangan makan yang haram, jangan mengambil yang tidak halal, ya kan? Dan jangan pernah menyogok para hakim untuk agar Anda mendapatkan bagian yang bukan bagian Anda. Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan sangat indah sekali oleh Dr. Ragib Asyurjani dalam buku beliau Ramadan wa Binaul Ummah. Apa kata beliau Bapak Ibu sekalian? Hubungan antara saum dan harta yang halal. Bapak Ibu, orang yang biasa saum itu cenderung dia punya kekuatan pertahanan dan junnah benteng yang kuat untuk tidak pernah mengambil harta yang tidak halal. Kenapa? Kata Ragib Asyurjani, orang yang saum selama 30 hari dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal yang halal. Betul? Makan halal hindari, istri halal hindari, minum halal hindari. Selama 30 hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari yang halal. Orang yang bisa menghindari yang halal akan lebih mampu menghindari yang tidak halal. Yang halal saja bisa dihindari apalagi yang haram. Itu logika dari Ragib Asyurjani. Bayangin Bapak Ibu, ini ada Ustaz Dwi Bagus ya, Masya Allah bersama kita. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah bisa bersama kita, Ustaz Dwi Bagus nih, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita 30 hari ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari yang halal. Makan kita hindari ya, breakfast, lunch kita hindari. Istri yang sah kita hindari Bapak Ibu.
30 hari ditarbiyah oleh Allah untuk menghindari yang halal. Maka apa kata Ustaz Ragib Asyurjani? Seorang mukmin yang bisa menghindari yang halal akan lebih mampu menghindari yang tidak halal. Yang halal saja bisa dia hindari, apalagi yang tidak halal. Maka Bapak Ibu, persoalan orang agar bisa mengendalikan syahwat untuk mengambil yang tidak halal dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu, sebuah rahasia besarnya ada di saum. Itu saja. Saum betul-betul bisa mengatasi persoalan-persoalan syahwat untuk mengambil sesuatu yang tidak halal. Bahkan Rasul mengatakan apa, Kang Kia? Nih, asyam junnah. Saum itu benteng, kata Rasul. Benteng untuk apa? Agar kita punya kekuatan dan pertahanan yang kuat untuk tidak masuk dan menerobos sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya tadi yang dibangun oleh Ustaz Ragib Asyurjani. Kita dilatih untuk menghindari yang halal, maka kita akan mampu untuk bisa menghindari yang haram. Inilah Bapak Ibu sekalian rangkaian fikih yang kita bangun dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 188 yang bicara tentang kurikulum Ramadan ya, yang akan kita jelang 30 hari besok insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu secara global saya sampaikan tentang penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi kurikulum terbaik kita untuk bisa masuk ke Ramadan dengan karya-karya amal soleh terbaik. Silakan Ustaz Kia, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah sekali, terima kasih kepada Ustadz Dedi Haryadi ya, yang harusnya materi ini bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tapi diringkas oleh Ustadz De. Iya, Masya Allah. Khusus untuk kita semua di sini, alhamdulillah udah tersampaikan tadi ya. Di sini udah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ya, Ustadz, kalau pikir masih banyak ya. Mungkin masih banyak nih yang bisa ditanyain. Ada beberapa pertanyaan kalau saya lihat sepertinya udah terjawab langsung juga oleh Ustadz setelah beberapa waktu. Tapi mungkin kalau bagi yang ingin tanya lagi yang di awal boleh ditaruh di bawah. Mungkin kalau ada waktu bisa dibacakan. Mungkin saya coba dulu yang pertama yang sebelum sempat terjawab mungkin ya. Dari Ibu Sri Mulyani. Mohon izin Ustadz, apakah waktu pertama kali azan subuh di waktu di bulan Ramadan berkumandang itu tandanya kita tidak boleh makan atau minum, tidak boleh makan minum apapun, dan apakah bila kita masih makan, keadaannya lagi makan ketika azan itu harus dihentikan atau bisa diteruskan, Ustaz? Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin alasan para ulama kita membuat sebuah syariat yang bernama imsak. Maksud ya? Ini mungkin salah satu kepentingan. Kenapa ulama-ulama kita? Karena memang ini hanya ada di Indonesia saja ya. Di negara-negara lain tidak ada sebetulnya sebuah syariat yang disebut dengan imsak. Ini sebetulnya bagus Bapak Ibu sekalian. Cuma memang istilah imsak ini nanti mengaburkan makna saum. Saum itu kan artinya imsak. Tetapi ketika sudah jadwal imsak, sebagaimana bahasan sebagaimana istilah ulama kita 10 menit sebelumnya, kita masih boleh makan nggak? Itu masih boleh kan? Tetapi harus hati-hati kan begitu. Maka kita berterima kasih kepada ulama kita yang sudah membuat sebuah syariat bernama imsak ya. Walaupun penamaannya kurang tepat. Yang tepat adalah intibah Bapak Ibu ya, kehati-hatian. Kenapa? Karena kita sudah sangat mendekati waktu adzan subuh. Kenapa? Karena memang saum itu secara istilah adalah menahan makan, minum, dan hubungan. Min tulu'il fajri, sejak sejak datang fajar. Fajar apa? Fajar sidik, bukan fajar kidib Bapak Ibu. Karena fajar itu ada dua. Ya. Fajar itu ada dua Bapak Ibu. Ada fajar kidib, ada fajar sidik. Ya. Yang pertama fajar kidib itu adzan awal. Membangunkan orang untuk sholat malam dan melaksanakan sahur Bapak Ibu sekalian. Itu namanya fajar kidib. Ditandai dengan azan awal. Yang kedua, fajar sidik itu adalah datangnya sholat subuh. Yang di sini sudah tidak ada lagi sholat malam dan tidak ada lagi persiapan untuk sahur ya atau makan sahur. Nah, yang disebut dengan istilah tadi Kang Kia ya, saum itu adalah al-imsak anil akli
wasyarab wal jima' ma'an niyah min tulu'il fajri ila ghurubisy syam. Saum itu menahan makan, minum, berhubungan disertai dengan niat, walaupun masalah talafut biniat masih kita perdebatkan, karena kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, niat itu min af'alil qalb, laisa min af'alil lisan. Niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Walaupun misalnya ulama-ulama kita bikin konsep, melapatkan dengan lisan cara untuk menguatkan hati, kan begitu ya. Ulama kita ini memang sangat kreatif sekali. Min tulu'il fajri, sejak terbit matahari, sejak terbit fajar. Fajar apa tadi? Fajar sidik, ya kan? Ila ghurubisy syam, sampai terbenam matahari, tanda waktu sholat maghrib, ya kan? Inilah saum Bapak Ibu. Jadi nggak benar kalau Bapak Ibu saum dari maghrib sampai subuh. Nah, itu nggak ada saum. Saum itu dari subuh sampai maghrib, bukan dari maghrib sampai subuh ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat Kang Kia. Beberapa hadis Rasulullah sebelum saya masuk ke pertanyaannya lah. Rasulullah salah satu sunnahnya itu mengajarkan kita as-sahur wa ta'khiruhu. Melaksanakan sahur dan mengakhirkannya. Ya. Jadi umat ini ada dalam kebaikan kata Rasul selama melaksanakan sahur. Dan pembeda saum kita dengan ahlul kitab itu adalah masalah sahur kata Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, takhir, diakhirkan. Sampai kapan? Kata Rasulullah, qadro khamsina ayah. Kapan kita makan sahur? Kata Rasulullah, qadro khamsina ayah. Kira-kira kita baca 50 ayat. Antara makan dan maghrib dan ada maghrib dan adzan subuh itu qadro khamsina ayat. Kira-kira kita baca 50 ayat. Coba Bapak Ibu sekalian, 50 ayat kalau kita baca kira-kira kam daqiqah, berapa menit? Hawalain itu khamsata asyar. Mungkin 15 atau isyrina daqiqah atau 20. Atau salasuna daqiqah atau 30 menit lah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sahur itu jam 2. Kenapa? Ame nyalse. Jam 2 malam sudah sahur. Jam 8 pagi sudah kekerbekan, sudah lapar. Makanya akhirkan. Punten Ibu Yanti, Bapak Ibu. Lihat Kang Kia, mengakhirkan sahur dan mempercepat buka itu bagian dari spirit agama ini. Ya, apa itu? Menganjurkan kemudahan. Betul Bapak Ibu sekalian? Agama kita mudah dan Allah sangat menyukai kemudahan. Tandanya apa? Sahur diakhirkan, buka diawalkan. Betul? Ustadz, saya belum lapar. Buka Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Takjil itu bagian dari sunnah. Menegerakan berbuka itu bagian dari sunnah. Ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke masalah ikhtilafiyahnya. Bapak Ibu, kita sahur itu qadro khamsina ayat, 50 ayat. Dan ini sunnah Rasul, harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Berarti memang Bapak Ibu sekalian, 50 ayat ini sebentar banget ke sahur kan, ke adzan. Dan ulama kita bikin bantuan namanya imsak. Rupanya tidak ada dalam syariat ini, hanya bantuan dari ulama kita agar kita hati-hati. Jangan sampai ketika Bapak Ibu lagi masak tiba adzan, kan begitu. Ini kehati-hatian. Nah, orang Ibu yang sudah memahami ini itu mungkin tidak akan pernah sampai ke kasus adzan subuh kita masih makan gitu. Ini nggak akan mungkin nggak akan terjadi. Kenapa? Karena hadis Rasul sudah sangat jelas, Bapak Ibu sekalian, juga ulama-ulama kita kasih bantuan. Walaupun Bapak Ibu nggak boleh diyakini adanya syariat imsak dalam agama kita, itu mah hanya bantuan ulama kita saja untuk membuat kita hati-hati sebentar lagi akan datang adzan subuh. Kasus, saya lagi ngeblem, lagi blem itu ya. Apa harus kita lakukan? Al-ikhtilaf bainal ulama. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah kita berhenti setelah adzan. Yang kedua, selesaikan karena adzan belum selesai. Ini dua pendapat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita misalnya lagi makan kerupuk nih, gitu ya, adzan gitu. Maka buang yang sisanya saja.
Yang sudah di mulut itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Coba istikharah. Kata lagi ini buang, jangan istikharah gitu ya. Ulama berbeda pendapat. Pertama buang. Kenapa? Karena sejak adzan itu sudah masuk larangan untuk memakan atau memasukkan sesuatu ke dalam lambung. Pendapat yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah yang sudah di mulut itu masukkan. Kenapa? Karena belum selesai adzan secara keseluruhan. Mana pendapatnya ini ijtihad Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin merujuk kepada kaidah dasar, maka kita jangan ada yang memasukkan lagi ke dalam perut kita ketika kita sudah berkumandang adzan, karena itu sudah waktunya bahwa kita harus menahan segala apa yang masuk ke dalam lambung kita. Ini beberapa pendapat ulama terkait dengan kasus yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, Ibu siapa? Pak Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ya. Itu dulu ya Bu ya. Ini al-ikhtilaf bainal ulama dan dua-duanya adalah ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz Deddy Redi. Sebelumnya punten pisan mohon maaf untuk Bapak Ibu di sini karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, saya coba cari random dari Bunda Nurul Hayati. Boleh izin Ustadz ya pertanyaan terakhir dari Ustadz. Baik. Punten. Alhamdulillah udah pernah ngamalin itikaf, tapi belum bisa full 10 hari. Tapi di sepertiga malam terakhir dan di malam ganjil saja, ya di malam ganjil saja. Mohon pencerahannya baiknya bagaimana mengoptimalkan waktu itikaf yang tidak bisa penuh tersebut. Terima kasih. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, berazam, bertekad, berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melaksanakan ibadah ini. Pak Dwi bagus ya. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita betul-betul minta sama Allah syariat ini? Karena tidak banyak yang bisa melakukan syariat ini setiap tahun Bapak Ibu. Padahal syariat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Minta sama Allah Bapak Ibu sekalian, agar kita dibantu, ditolong oleh Allah bisa melaksanakan i'tikaf. Baik Bapak Ibu, kenapa kita harus melaksanakan i'tikaf? Dua alasannya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah i'tikaf itu kan di 10 terakhir. Betul kan? 10 terakhir itu adalah penghujungnya Ramadan. Hari-hari terbaik Ramadan itu 10 terakhir Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Allah betul-betul akan menentukan amal itu di ujungnya. Itu kata Rasulullah. Amal itu Bapak Ibu betul-betul ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ujungnya. Jadi siapakah pemenang Ramadan? Bukan yang hebat mengawali, tetapi yang indah mengakhiri itu. Bapak Ibu, yang hebat mengawali Ramadan tidak disebut pemenang Ramadan ketika dia tidak bisa mengakhirinya dengan indah. Karena pemenang Ramadan bukan siapa yang hebat dalam mengawali, tetapi siapa yang indah dalam mengakhiri. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Karena Rasul mengatakan amal itu ditentukan di ujungnya. Maka Bapak Ibu sekalian, i'tikaf ini adalah implementasi kita betul-betul mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang terbaik dan terindah. Kita tingkatkan ibadah 10 terakhir. Dan kata para ulama kita, 10 terakhir itu waktu-waktu terbaik kita sepanjang Ramadan. Itu yang pertama. Dan Bapak Ibu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengakhiri apapun dengan cara terbaik. Betul? Yang kita sebut dengan husnul khatimah itu. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan i'tikaf? Kata Qardawi, karena orang yang i'tikaf kemungkinan besar dia mendapatkan Lailatul Qadar. Besar kemungkinannya Bapak Ibu, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kata Qardawi? Dua keutamaan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Siapa yang ibadah di malam itu, kata Qardawi, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu. Masya Allah. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. 1000 bulan itu melebihi usia kita loh, 68 tahun loh. 1000 bulan itu, betul kan? Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni semua dosa kita. Itu Ustaz. Inilah dua keistimewaan dan dua rahasia kenapa kita harus i'tikaf. Karena Rasul mengajarkan kepada kita mengakhiri apapun dengan cara terbaik dan terindah.
Yang kedua, kita betul-betul akan mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun Ustadz, apakah orang yang tidak itikaf dapat Lailatul Qadar? Mungkin, tetapi kecil Bapak Ibu sekalian, kecil banget. Ya kan? Makanya apa yang dilakukan Rasulullah ketika 10 terakhir? Sadamik jarah. Rasul encangkan ikat pinggangnya. Artinya betul-betul melipat gandakan semangat ibadah. Yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Coba Bapak Ibu saya tanya, mana yang lebih kondusif menghidupkan malam, di masjid atau di rumah? Di rumah coba Sat, nyarane karena sopa baru 5 menit juga bismika lo maya wamut kan. Makanya di masjid itu kondusif Bu untuk menghidupkan malam loh. Ustadz, saya akan menghidupkan malam di rumah. Paling nyarane begini ya, Bu ya Teh Yani ya. Setelah itu apa? Bismika lo maya wamut. Ada sofa, ada kasur, ada bantal di rumah itu tidak kondusif banget menghidupkan malam itu di rumah, ya kan? Nah, makanya itu adalah kondisi yang paling kondusif itu di masjid, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini etika Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke kasus Ibu tadi, ya, Ibu siapa? Mohon maaf. Nurul Hayati. Ibu Nur Hayati ya Bu ya. Ustadz, ini saya ini itikafnya belum sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak bisa 10 hari tidak keluar rumah, tidak keluar masjid, gara-gara bla 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 begitu ya. Banyak kesibukan, banyak prioritas yang lain. Ibu, itu sudah terbaik. Apa kata Qardawi? Beberapa saat kita di masjid untuk ibadah itu tidak sia-sia di mata Allah. Allah akan jadikan sebuah pahala yang indah, apalagi 10 terakhir. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita 10 terakhir itu betul-betul di masjid, melaksanakan al-ijtinam fi ibadatillahi bil kuliah ilallah. Betul-betul menenggelamkan diri beribadah kepada Allah. Nah, berarti Ustadz, itikaf kita selama ini tuh salah? Tidak salah. Untuk pendidikan, untuk pembelajaran, pembiasaan, nggak apa-apa, belum sempurna. Mungkin tahun ini ibu-ibu cuma malamnya saja ya, Kang Ikia ya, atau di malam-malam ganjil saja itu di masjid. Nanti subuh kita pulang ke rumah atau sebelum sahur kita pulang ke rumah. Sebagai proses tarbiyah itu boleh. Tetapi Bapak Ibu harus sampai ke tingkat bahwa nanti kita bisa melaksanakan itikaf full 10 hari di masjid. Karena itu sunnahnya itikaf. Sekarang sebagai proses lebih bagus ya, sebagai tarbiyah ya, pembiasaan pendidikan, maka Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul 2 tahun ini sebagai persiapan dulu. Tetapi ke depan kita harus sudah bertekad, berazam bahwa Bapak dan Ibu bisa sempurna melaksanakan itikaf ini. Ini sunnah Rasul yang nggak pernah Rasul tinggalkan. Lalu kenapa kita meninggalkan setiap tahun? Kita ingin mendapatkan Ramadan terbaik, itu nggak mungkin kalau kita tidak menyempurnakan Ramadan kita dengan itikaf. Punten Bapak Ibu, itikaf dimasukkan oleh Allah dalam kurikulum Ramadan loh. Nggak bisa dipisahkan. Maka siapa yang tidak melaksanakan itikaf secara kasar, dia tidak mendapatkan keterbaikan Ramadan. Kenapa? Ini digabung dalam rangkaian ayat-ayat tentang bab saum itu. Ini dulu ya, Kang Kia. Sebagai mukadimah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri tahun-tahun berikutnya untuk bisa maksimal melaksanakan itikaf selama 10 hari di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, terima kasih Ustaz Dedi. Semoga menjawab kepada Bunda Nurul Hayati. Nah, sudah masuk di penghujung acara keluar ini ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin dari Ustaz Dedi Haryadi ada kesimpulan atau kata terakhir, dipersilakan. Setidaknya 3 Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ya. Kalau kita melihat dan merujuk menjiwai ayat-ayat saum, Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita akan ada tiga komitmen dalam saum kita. 1, bagaimana cara membangun hubungan yang akrab, yang harmonis, yang romantis bersama Al-Quran. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Itu dibahas di Al-Baqarah 185. 185 betul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, betul-betul mengisi hari-hari saum ini, salah satunya bersama momentum terbaik yaitu dengan doa. Maka Bapak Ibu sekalian, siapkan doa-doa terbaik. Kenapa? Karena Allah memasukkan bab doa itu di rangkaian ayat-ayat saum. Ini ada rahasia indah antara saum dan doa kita. Dan Rasul sampaikan salah satu keindahannya. Tidak akan ditolak orang-orang yang berdoa dalam keadaan sedang saum, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Al-Quran memasukkan i'tikaf dalam kurikulum Ramadan kita.
Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita bahwa keberhasilan, keindahan, dan keterbaikan Ramadan kita itu sangat ditentukan oleh ujung 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan amal ditentukan di ujungnya kan? Dan di ujung itu ada satu ibadah yang akan menentukan keberhasilan Ramadan kita. Apa itu? I'tikaf. Itu mungkin Kang Tia, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Dede Heryadi LC yang sudah menyampaikan pemaparannya yang sangat insya Allah bermanfaat ya untuk sore ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu mari kita semua ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Kual Salman di sore hari ini. Terima kasih pada Ustaz Dede Haryadi LC dan segala panitia yang sudah terlibat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Acit, kapan TV